Baiklah, eh, selamat pagi, siang, dan malam kepada semuanya, dan juga kepada Pak Fatoni selaku dosen eh, dari mata kuliah PSDP. Di sini saya akan menjelaskan mengenai UAS PSDP, yaitu mengenai SCM dan CRM, mengenai hubungan antara ke CRM dan SCM. Ini yang pertama itu saya akan mengenalkan dulu mengenai supply chain management yaitu SCM dan CRM yaitu customer relation management. SCM adalah suatu proses pengolahan aliran barang, informasi dan keuangan dari pemasok hingga ke konsumen akhir. Jadi semacam rantai supply dari awal produk mentah sampai menjadi produk jadi. Dan juga tujuan dari SCM ini adalah memastikan bahwa produk dapat diproduksi, dikirimkan dalam jumlah yang tepat, waktu yang tepat, dan juga biaya yang seefisien mungkin. Customer Relationship Management adalah suatu strategi bisnis berfokus pada pengelolaan hubungan antara perusahaan dan pelanggan. Tujuannya untuk mendapatkan, mempertahankan, dan juga mengembangkan pelanggan melalui pendekatan yang terarah dan berbasis informasi. Dan data dari CRM ini digunakan di SCM untuk menentukan jumlah produksi, kebutuhan bahan baku, dan juga serta strategi distribusi yang tepat bagaimana. Nah, untuk ini adalah uraian mengenai produk tas kulit handmade-nya. Di sini kita bisa melihat bahwa ada yang pertama, gambar pertama, supply chain. Di sini ada raw material, ya, ada jalurnya begitu sampai ke customer. Nah, di sini juga ada sama supplier sampai ke customer. Jadi suatu produk tas kulit handmade ini, yang pertama pasti kulit asli sebagai bahan utama, yaitu full grain atau top grain begitu, emang dari raw materialnya. Ini biasanya didapatkan dari kulit sapi atau kulit hewan-hewan lainnya, begitu. Kemudian untuk selanjutnya ada benang jahitan khusus, ya, memang karena memang tas kulit handmade ini tas kulit, jadi memang membutuhkan benang khusus agar dapat menyatukan kulit-kulit dengan baik. Kemudian ada aksesoris logam seperti resleting, kancing, dan lain-lain. Ada kain liner, pelapis dalam. Jadi kita membutuhkan kain untuk melapisi dalam agar nyaman dan juga dapat digunakan dengan baik. Kemudian lem khusus kulit, ya, bukan hanya dengan benang, tapi kita menyatukannya dengan lem khusus juga. Kemudian ada pergerakannya. Saya akan membahas mengenai pergerakan rantai supply yang seperti pada gambar pertama itu ada raw material, ya. Ini kita anggap saja kulit asli didapatkan dari pemasok yang peternak begitu. Kemudian ada supplier. Supplier ini memasok dari beberapa petani menjadi disimpan dari dahulu, kemudian disampai pada workshop pengrajin di factory ini. Factory ini adalah tempat pengrajin membuat tas kulit handmade. Kemudian distribution, yaitu proses kita menyalurkan barang dari factory, dari dari pabrik menuju ke toko-toko. Ya, di sini distribution dan kemudian setelah ke toko-toko kita akan ke customer. Nah, namun eh, kemudian untuk prediksi masalah ini pada tahap pertama ini pada bagian supply chain. Yang pertama tuh ada tahap pada pengadaan bahan baku. Pada tahap ini prediksi masalahnya ada ketersediaan kulit yang tidak stabil akibat musim atau kapasitas dari tempatnya yang tidak memungkinkan. Ya, tidak mungkin cukup satu peternak saja untuk membuat tas kulit untuk satu kota, warga satu kota begitu kan, ibaratnya. Ya, ini kemudian keterlambatan pengiriman bahan. Ya, apabila terjadi eh, penghambatan dari distribusi suppliernya. Kemudian variasi kulit antar batch. Jadi memang dalam tas kulit ini memiliki sifat yang unik masing-masing sehingga variasi dari kulit ini juga harus beragam begitu. Nah, kemudian untuk masalah selanjutnya pada penyimpanan dan kontrol stok di workshop. Jadi memang contoh masalahnya itu tidak ada sistem pencatatan stok sehingga bahan sering mendadak habis. Eh, memang pada pengrajinan handmade ini, pada distribusi apa eh,
pada perusahaan handmade begitu kurang adanya profesionalitas dalam pencatatan stok atau bahan karena memang eh, orang yang berkesi yang ikut campur dalam bidang ini adalah orang-orang yang mandiri bukan perusahaan besar begitu. Jadi emang skalanya lebih kecil daripada perusahaan besar yang memiliki kestabilan begitu. Kemudian material kulit rusak akibat penyimpanan yang salah. Kemudian selanjutnya ada prediksi masalah dari pengemasan dan pengiriman. Ya, resiko tas rusak atau tergores atau terlipat saat pengiriman. Kemudian keterlambatan dari jasa ekspedisi. Kemudian yang terakhir pada tahap distribusi ke konsumen, yaitu salah estimasi permintaan pasar yang menyebabkan overstock begitu. Ini masalah yang ada dalam supply chain management. Kemudian untuk masalah dari customer relation management, yang pertama ini akuisisi pelanggan, di mana target pasar tidak tepat sehingga iklannya tidak efektif begitu. Jadi kita memang mendapatkan data yang salah atau memang salah dari perencanaan target begitu. Kemudian pelanggan ragu membeli karena produk handmade sering dianggap mahal karena memang adanya eksklusivitas karena keunikan. Kemudian interaksi dan komunikasi seperti respon chat lambat karena pengrajin multitasking ini berkaitan dengan komunikasi dengan pengrajin dan juga dapat juga dengan komunikasi dengan retail antar retail dan juga pengrajin begitu. Kemudian ada miskomunikasi dengan pesanan seperti warna, ukuran dan bentuk. Memang pesanan dari handmade ini banyak kan custom begitu. Penjualan dan transaksi seperti pelanggan batal membeli karena proses pemesanan kurang jelas. Ya memang banyak karena banyak permintaan custom sehingga proses pemesanan itu jadi kurang jelas karena memang kadang tidak ada bahan yang dapat memenuhi custom dari pelanggan tersebut. Kesalahan harga atau stok yang tidak update. Karena memang setiap produk memiliki keunikan tersendiri, masalah harga juga memang perlu diperhatikan karena memang sering bergejolak tergantung dengan customisasinya. Kemudian pembentukan loyalitas pelanggan. Pelanggan tidak kembali karena banyak kompetitor tas kulit ya. Eh, Produk tas handmade bersaing dengan juga produk tas kulit sintetis yang diproduksi massal oleh perusahaan-perusahaan besar begitu. Kemudian kurangnya juga program membuat pelanggan merasa dihargai. Nah, masalah programnya ini akan saya bahas di solusi, yaitu selanjutnya solusi dari permasalahan supply chain. Nah, yang pertama tadi saya menyebutkan bahwa eh, ketersediaan kulit yang tidak stabil itu dapat kita solusi yaitu menggunakan salah lebih dari satu supplier secara alternatif ya. Jadi memang kita mendapatkan supply dari banyak supplier. Kemudian untuk keterlambatan pengiriman bahan. Nah, kita harus menyediakan standar safety stock atau material yang sering terlambat ya. Jadi kita setelah kita menjalankan produksi, kita akan mendapatkan data bagaimana barang apa yang akan cepat habis ketika diproduksi atau barang apa yang mengalami keterlambatan. Nah, kita akan menyediakan safety stock untuk beberapa produk atau material tersebut agar ketika dia mengalami kendala seperti kelambatan dapat eh, ditanggung dulu oleh safety stock ini. Kemudian untuk variasi kulit antar batch ini baiklah. Kemudian untuk banyaknya variasi kita akan menentukan standar kualitas bahan juga. Ini berkaitan dengan supplier tadi, di mana dari kita menggunakan lebih dari satu supplier. Jadi kita harus juga menetapkan bahwa standar kualitas bahan dari supplier itu bagaimana. Selanjutnya, mengenai tahap penyimpanan dan kontrol, kita harusnya menciptakan sistem di mana ada pencatatan stok sederhana seperti spreadsheet atau aplikasi inventory, begitu yang mudah digunakan tentu saja untuk bagi pengrajinnya. Kemudian untuk masalah material kulit yang tersimpan yang tidak baik gitu ya, karena
masalah lembab atau panas gitu, kita harus menyiapkan ruang penyimpanan dengan kontrol suhu dan kelembapan bagi kulit begitu. Jadi memang disediakan tempat inventory khusus. Nah, kemudian ini masalah dari pengawasan dan pengiriman. Tadi ada masalah di bagian pengiriman di mana tas bisa rusak atau tergores. Nah, kita akan menggunakan bubble wrap dan juga kotak pelindung untuk eh, mengirimkannya. Kemudian untuk masalah yang itu, yang kedua yaitu keterlambatan dan ekspedisi, kita dapat memilih ekspedisi yang lebih stabil, menyediakan opsi pengiriman cepat juga, begitu. Jadi memang kita harus melakukan perencanaan terlebih dahulu sebelum memilih dari pros eh, pihak ekspedisinya, begitu. Kemudian untuk distribusi kepada konsumen, kita juga masalah pertama itu stok di reseller tidak sinkron dengan stok di workshop gitu. Nah, kita juga harus membuat eh, laporan rutin antar workshop dan juga dari penjual toko atau retail begitu. Kemudian untuk apa ya, salah estimasi dari pengiriman pasar menyebabkan overstock gitu. Nah, kita akan menggunakan data penjualan dan perencanaan produksi yang berdasarkan dari penjualan sebelumnya begitu. Jadi kita memang harus menyiapkan perencanaan terlebih dahulu. Untuk selanjutnya, solusi masalah dari ta- CRM. Yang pertama tuh tahap akuisisi pelanggan, di mana kita akan solusinya yaitu kita menggunakan segmentasi pasar yang jelas. Jadi kita memang harus menyiapkan atau juga meneliti dengan benar bagaimana usia, gaya hidup, dan juga penggemaran kulit dari komunitas atau pelanggan yang kita tuju. Kemudian kita harus menampilkan proses handmade untuk meningkatkan persepsi terhadap nilai produk. Karena memang nilai dari produk handmade ini lebih tinggi dari produk lainnya, kita harus menampilkan sisi positifnya. Bagaimana proses handmade dibuat sehingga meningkatkan harganya begitu. Kita harus menjelaskan kepada konsumen apa saja menjadi keuntungan dari tas ini. Kemudian untuk masalah interaksi dan komunikasi, untuk masalah responsivitas, kita bisa menggunakan auto replay dan template chat sehingga lebih memudahkan kita untuk merespon lebih cepat begitu, agar pelanggan juga merasa oh ini chat dibalas begitu atau ditanggapi. Kemudian kita harus membuat eh, formulir pemesanan custom agar tidak ada detail yang terlewat. Jadi misalnya kalau ada sebuah form dan pelanggan harus mengisinya begitu agar dapat eh, terdapat suatu standar begitu dalam customisasinya. Kemudian pada tahap eh, penjualan dan transaksi, kita menggunakan katalog produk yang jelas dan sistem checkout yang rapi. Ya, memang kita harus menggunakan adanya katalog produk. Kemudian update stok dan harga secara berkala. Ini berkaitan dengan masalah tadi, di mana harga dari barang-barang handmade ini memang sangat bervariasi tergantung dari kustomisasinya. Jadi kita harus memang selalu mengupdate stok dan harga secara berkala begitu. Kemudian eh, pada tahap pembentukan loyalitas, nah di sini kita dapat membuat program di mana potongan harga repeat order atau bonus dari eh, pelanggan tersebut. Jadi ketika dia adanya program ini dapat meng- mengambil kembali pelanggan lama agar dapat berbelanja kepada kita lagi. Kemudian kita juga dapat menyediakan layanan follow up, nah, seperti ucapan terima kasih atau reminder perawatan mengenai tas tersebut.